warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini kita bisa belajar bersama kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam bab Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Artinya nama-nama Allah yang baik. Kemudian siapa yang tahu jumlah Asmaul Husna ada berapa? Ada 99. Tetapi untuk pertemuan kali ini kita akan belajar 4 di antara 99 nama-nama Allah yang baik. 4 itu apa saja? Yang pertama As-Somad, yang kedua Al-Muqtadir, yang ketiga Al-Muqadim, dan yang keempat Al-Baqi. Baiklah teman-teman, kita akan pelajari satu persatu ya. Yang pertama As-Somad. Apa itu As-Somad? As-Somad artinya maha dibutuhkan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta kita manusia memiliki sifat As-Somad, yakni maha dibutuhkan oleh siapa? Oleh seluruh makhluknya. Makhluk Allah itu apa saja? Ada kita, manusia, hewan, tumbuhan, dan semua yang ada di alam semesta ini membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah memiliki sifat As-Somad atau maha dibutuhkan. Kemudian As-Somad terletak dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Somad. Artinya tempat meminta segala sesuatu. Jadi ketika kita membutuhkan segala sesuatu, mintanya kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada orang lain, bukan kepada makhluknya. Meminta pertolongan hanya kepada Allah, meminta dicukupkan kebutuhannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita tahu Allah memiliki sifat As-Somad, lalu apa yang harus kita lakukan? Atau bagaimana cara kita mengakui bahwa Allah memiliki sifat As-Somad? Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya tempat yang utama untuk meminta. Hanya Allah tempat kita meminta pertolongan, meminta kesehatan, meminta rezeki, meminta umur panjang, meminta semua kebutuhan kita. Allah lah tempat yang utama untuk kita meminta. Kemudian yang kedua teman-teman, untuk mengakui adanya Allah memiliki sifat As-Somad, maka kita harus berusaha menjadi orang yang bermanfaat. Mengapa? Karena Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Maka ketika kita mengakui bahwa Allah memiliki sifat As-Somad, maka kita harus berusaha menjadikan kita bermanfaat. Gimana? Siap semuanya? Siap dong, mantap. Selanjutnya yang kedua adalah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya maha menentukan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala maha menentukan, menetapkan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Terdapat dalam Al-Quran surat Yasin ayat 82 yang berbunyi Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dalam ayat ini ada kata kun fayakun. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan jadi, maka jadilah sesuatu itu. Termasuk ketika Allah berkehendak kita sakit esok hari, na'udzubillah, maka esok hari kita akan sakit.
Ketika Allah berkehendak hewan itu akan mati, maka matilah hewan tersebut. Termasuk juga ketika Allah berkehendak kita akan sukses di kemudian hari, maka insya Allah kita akan sukses. Tetapi tetap harus berusaha dan berdoa, kewajiban kita. Setelah kita tahu bahwa Allah memiliki sifat Al-Muqtadir, bagaimana cara kita untuk mengakui Al-Muqtadirnya Allah? Yang pertama, kita harus menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya tempat berlindung, atau Allah lah tempat utama kita untuk berlindung. Berlindung dari apa? Dari segala mara bahaya, malapetaka, dari kesusahan, dari kesedihan. Supaya apa? Kita bisa hidup dengan tenang, bahagia, dan dalam lindungan Allah. Yang kedua, untuk mengakui keberadaan Allah yang memiliki sifat Al-Muqtadir, maka kita harus memiliki semangat untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga, kita harus senantiasa ikhlas menerima segala ketetapan Allah meskipun itu sulit untuk kita jalani. Yang ketiga, teman-teman, yakni Al-Muqaddim. Artinya maha mendahulukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mendahulukan, yakni ada terlebih dahulu sebelum semua yang ada di dunia ini ada. Jika kita perhatikan di sekitar kita, ada meja, ada kursi, ada pintu, ada almari yang terbuat dari kayu. Siapa yang membuat itu? Tukang kayu. Coba kalau kita pikirkan, lebih dahulu ada kursi, meja, kayu, atau lebih dulu ada pembuatnya? Tentu lebih dulu ada tukang kayu yang membuat meja dan kursinya. Begitu juga dengan Allah. Sebelum manusia ada, sebelum langit, bumi, air, sungai, sebelum semua itu ada, maka Allah sudah terlebih dahulu ada. Maka Allah memiliki sifat Al-Muqaddim atau maha mendahulukan. Nah, cara kita untuk mengakui sifat Allah Al-Muqaddim yang pertama adalah segera melakukan perbuatan baik, berlomba-lomba melakukan kebaikan atau fastabiqul khairat. Yang kedua, tidak mengerjakan segala sesuatu yang merugikan orang lain. Dan yang ketiga, kita harus berusaha senantiasa mendahulukan kepentingan umum, mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Oke? Yang terakhir teman-teman, yang keempat adalah Al-Baqi. Al-Baqi artinya maha kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekal, akan abadi selama-lamanya. Berbeda dengan kita makhluknya, kita manusia akan meninggal, hewan akan mati, tumbuhan akan mati, air akan hilang mengering, udara, terus ada angin, semuanya akan musnah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat Al-Baqi atau Allah Maha Kekal ini terdapat dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Berbunyi, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul azim. Dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27 ini disebutkan bahwa Allah Maha Kekal. Maka selain Allah, semua yang ada di alam semesta ini akan hancur, akan musnah, akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara kita untuk mengakui Allah memiliki sifat Al-Baqi? Yang pertama, kita tidak boleh sombong kepada siapapun, kepada sesama teman, kepada yang lebih tua, yang lebih muda. Kita tidak boleh sombong karena semua kekuatan yang kita miliki, semua kebaikan yang kita miliki adalah pemberian dari Allah.
Yang terakhir, cara kita untuk mengakui bahwa Allah memiliki sifat al-baqi adalah senantiasa meningkatkan ibadah kita. Karena hanya Allah yang akan kekal, hanya Allah yang akan abadi. Kita akan musnah, kita akan tidak ada lagi di dunia ini. Untuk bekal kehidupan kita setelah dunia, maka kita harus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, untuk pertemuan kali ini selesai sudah pembahasan kita tentang Asmaul Husna. Ada 4, yakni yang pertama As-Somad, yang kedua Al-Muqtadir, yang ketiga Al-Muqaddim, dan yang keempat Al-Baqi. Jangan lupa di rumah dipelajari lagi, tetap semangat belajarnya, dan disimak ya di description box untuk tugas minggu ini. Semangat belajarnya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi